Kalau di pemerintahan kan untung nggak untung kan tetap untung gitu loh maksudnya buat mereka. Nah itu makanya kenapa kadang-kadang mereka antara perlu dan tidak perlu sih sebenarnya. Beda kalau sama swasta, kalau mereka problem, bos yang nggak dapat duit, bisnisnya bakal berantakan kan. Nah itu maksudnya. Halo sahabat sales, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kita mau bahas buku yang paling menarik nih. Salah satu buku yang paling ilmiah dan paling berbasis riset dalam dunia sales. Pastinya juga sahabat sales sudah pernah dengar nih namanya, Neil Rickham. Judul bukunya itu ya adalah Spin Selling. Nah, kita mau tahu ya, apa ya spin selling itu ya? Yuk. Mungkin ada yang udah pernah dengar gitu ya, atau malah mungkin baru mendengar tentang spin selling. Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif ya. Halo Coach. Halo. Ini dia mau bahas bukunya Spin Selling. Apa ini spin selling ya Coach? Neil Rickham ini adalah seorang konsultan yang pernah melakukan riset sebanyak 35.000 cara orang berjualan dan sebagainya di sebuah industri. Kalau nggak salah saya ingat adalah Xerox gitu ya. Jadi dia melakukan penelitian tentang cara jualan, dan spin selling adalah metode yang digunakan oleh pakar-pakar dunia yang berkaitan dengan konsultative selling. Kebetulan saya pernah bekerja di satu buah company, di salah satu perusahaan konsultan tentang selling dunia, yang guru besarnya atau advisernya adalah Neil Rickham. Jadi kurang lebih saya mengerti cara metode yang dia lakukan di dalam buku. Metode yang dipakai di cara buku, dia cuma mau mengajarkan bahwa kalau jualan itu bukan dengan hard selling atau nge-push untuk jualan, tetapi dia memakai pendekatan yang disebut namanya spin. Spin itu adalah singkatan yang paling gampang untuk diingat gitu ya. Spin itu S-nya adalah situasi, P adalah problemnya apa, I adalah implikasi atau dampak negatif, N itu adalah need payoff atau dampak positif apa kalau dia berubah. Nah jadi ketika dia jualan atau mau ngajak jualan, biasanya yang akan dilakukan sama dia yang di awal adalah idealnya adalah seorang sales melakukan riset dahulu tentang customer. Dia riset tentang apa? Tentang perusahaannya, tentang apa yang akan dilakukan ke depannya, mau bikin perusahaannya sebesar apa dan sebagainya. Jadi di riset dulu. Setelah dari riset tersebut, dikonekkan dengan yang istilahnya produk kita yang cocok dengan itu gitu ya. Misalkan saya kasih contoh, ada sebuah project di satu tempat, kemudian project tersebut kita match-in dulu, kita punya produknya nggak. Kalau kita nggak punya produknya, kita nggak nawarin. Gitu loh gampangnya. Paling gampang adalah misalkan ada kebutuhan misalnya pelatihan tentang kemampuan Excel gitu. Oh saya bisa Excel, tapi saya bukan pakar di sana, jadi nggak cocok. Jadi makanya kenapa saya nggak jualan Excel gitu misalnya pelatihan Excel. Jadi kita harus cocokin dengan pelatihan kita punya. Nah setelah sudah kita kumpulkan data tersebut tentang perusahaan itu, kita melakukan kunjungan kepada customer. Tentu kunjungan itu tentunya adalah dengan menggunakan pendekatan spin tadi. Jadi kita bisa ajak ngobrol tentang dulu situasi, kita nanya tentang perusahaan itu sudah berapa lama berdiri, selama ini cara kerjanya gimana, misalkan kita jual apa, misalnya kita jual mesin fotokopi gitu ya, kita nanya selama ini pakai mesin, kalau ada kebutuhan fotokopi apa enggak, oh ada berapa dokumen kebutuhannya, udah itu situasi. Setelah sudah masuk ke problem, selama ini apa dampak yang sering terjadi kalau di fotokopi, oh sering paper jam ya, oh nyangkut, oh ada kebutuhan yang banyak kadang-kadang tinggi banget tapi nggak bisa dihitung berapa biayanya, oh misalkan kadang-kadang pada saat pakai ternyata tintanya habis dan sebagainya. Nah itu baru problem. Nah setelah situasi problem, biasanya kalau sales pada umumnya langsung jualan tuh Bu. Nah di teknik spin nggak boleh. Jadi setelah nanya situasi, kemudian nanya problem, baru dilanjutkan adalah dampak negatifnya apa. Kalau situasi itu terus terjadi. Boleh tahu Bu apa dampak negatifnya kalau misalkan mesinnya sering paper jam? Apa yang bakal terjadi ketika Ibu fotokopi tintanya habis? Oh ternyata bisa jadi kehambat. Oh itu kalau hambat itu bisa berugi berapa disebut kerugiannya. Itu dampak negatifnya. Dipegang nih kerugiannya nih. Setelah itu need payoff adalah dampak positif. Kalau kita bisa punya solusi yang bisa menyelesaikan masalah itu, bisa bantu nggak? Oh bisa bantu banget. Bantunya apa? Dijelasin sama dia. Nah, ketika sudah menjelaskan spin secara lengkap, barulah dia presentasi jualan. Itu cara kerja spin Bu.
Ya. Tadi Pak Coach Arief bilang sama kayak konsultatif ya? Ya, semua metode konsultatif pendekatannya pasti spin, Bu. Jadi itu sebelum mulai kita menawarkan produk, kita gali dulu. Betul, lebih tepatnya sebenarnya menggali kebutuhannya atau mencari kebutuhannya itu jauh sebelum waktu dia pergi. Di kantor dulu kita lakukan riset tentang perusahaan itu, baru kita maju. Makanya kalau misalkan Ibu setiap ada project-project kan saya selalu nanya perusahaannya namanya apa, Bu? Karena saya perlu dapat aha dulu gitu. Misalkan waktu itu kan ada Ibu sempat ngomong tentang produknya bubuk gitu ya, bubuk minuman gitu kan. Saya tahu produk bubuk minuman, saya tahu problemnya apa, saya ngelihat itu dulu, maka baru saya spin gitu loh. Kalau saya spin, ternyata sesuai kebutuhan, baru kita masuk. Kalau nggak sesuai kebutuhan, saya nggak masuk. Nah kayak gitu, Bu. Jadi kita ngeliat dulu dampaknya. Misalkan contoh, dampak negatifnya apa kalau misalkan contoh ternyata produknya nggak kejual. Ya nggak ada apa-apa juga sih, kita punya jualan online. Nah berarti nggak bisa masuk tuh. Karena dia punya alternatif lain gitu loh. Dan metode spin hanya ngebantu supaya tingkat closing lebih cepat aja gitu loh, Bu. Ya. Karena sudah dapat data duluan. Nah, sama seperti yang kayak kemarin gitu ya. Misalkan contoh, Ibu ada satu project gitu ya, yang di kota Bandung. Kalau saya pribadi, saya ngelihatnya itu tidak urgent sih buat mereka. Itu kalau ada boleh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak urgent. Jadi saya nggak tahu, makanya kenapa ketika menyebut satu angka dan kemudian saya ngelihat ada vendor lain memasukkan dengan angka yang cukup sedikit besar sih, saya agak ragu sih. Kenapa? Karena itu bukan real kebutuhannya. Beda ketika contoh kita ada satu project yang dengan bumbu masakan, mereka mengatakan bahwa mereka butuh. Nah, ketika mereka butuh, makanya kita langsung mengebuat segala sesuatu dengan sedikit sempurna gitu loh. Ketika ada perusahaan IT butuh, kita tahu, maka kita buat yang segitu sempurnanya gitu loh, Bu, gambarannya. Jadi makanya saya secara pribadi ngelihat, ngapain buat kayak gitu loh. Ya memang saya tahu mungkin kalau kebetulan perusahaan dideketin adalah government, dia punya uang gitu ya. Tapi buat saya pribadi ngeliat, ini sih nggak urgent ya. Nggak urgent gitu loh. Kalau memang nggak urgent, apa yang bakal terjadi? Toh juga pertanyaannya, emang karyawannya bakal resign? Enggak, kan kalau government dia kan nunggu apa? Kan dapat uang juga, Bu. Dia kerja nggak kerja dapat duit kan? Iya, maksud itu nggak urgent gitu loh, Bu. Kondisi-kondisi kayak gitu nggak urgent. Makanya kenapa kalau buat saya lihat pribadi, saya ngeliat dulu urgentnya seberapa urgent untuk melakukan hal itu. Gitu gambarannya sih, Bu. Jadi metode spin ya metodenya pendekatannya kayak ya bener-bener seorang konsultan yang mendengari kebutuhan customer-nya. Walaupun di metode-metode tersebut itu kalau diajarin secara dalam sampai kalau ditanya, mungkin nggak sih Coach bisa jualan itu tanpa bisa ditolak? Bisa. Asal dengan metode melakukan risetnya dengan bagus dan memang itu urgent kebutuhan dia, bisa, Bu. Kalau itu nggak urgent, nggak bisa sih. Dan itu apa memang sudah pas dia ada kebutuhannya gitu atau? Sebenarnya bisa jadi kalau mereka nggak ada kebutuhan, tapi mereka tahu kalau itu nggak di-create, itu ada dampak negatifnya. Karena kalau di konsepnya spin tuh ada implikasi dan need payoff. Kalau implikasi dia nggak ada dampak negatif, kan bisa ditunda, Bu. Yang paling gampang gini, paling gampang. Kemarin water heater rusak. Oke? Pertanyaan water heater rusak, ya. Ibu ada kepikiran mau ganti water heater listrik. Pertanyaan menarik. Mendesak apa enggak? Enggak kan? Karena secara cost juga lebih tinggi kan? Nah itu maksudnya, Bu. Karena nggak mendesak itu nggak penting gitu loh. Tapi kalau misalkan contoh biaya listrik lebih murah daripada gas, maka ibu akan ganti itu. Akan menjadi mendesak. Karena yang saya ngomongin adalah behavior yang sering terjadi dengan pemakaian gas dibanding listrik itu berbeda. Kalau misalkan cuman buat mandi gitu doang, nggak apa-apa. Ibu tahu dampaknya apa? Gini, Bu. Kan saya ambil contoh nih misalkan. Kalau pakai gas, kalau pakai listrik, kalau selama mandi itu ibu disemprot mandi, paling banyak juga air paling katakanlah 4-5 liter ibu selesai. Sedangkan kalau masuk ke dalam bak, itu berarti makan waktu akan lebih lama tuh, Bu. Maka water heater ibu harus bisa paling nggak sekitar 50-100 liter. Lah kalau 50-100 liter yang bisa langsung dingin, langsung panas, itu berarti membutuhkan waktu yang sangat lama. Berarti satu orang mandi, itu bisa, kalau 2 orang mandi, itu udah langsung habis tuh, Bu. Jadi mesti nunggu lagi 30 menit, 1 jam baru panas lagi. Nah itu, Bu, jadi waste time-nya sangat banyak. Nah itulah makanya kenapa dampak implikasinya
Dan need payoff-nya tuh nggak ada. Jadi makanya tidak ada urgency. Kalau sampai ada urgency, baru orang akan beli. Masuk akal ya Bu? Iya. Nah itu gambarannya, makanya konsep spin itu ngelihat ada possibility nggak untuk orang itu merasa urgent itu barang itu. Kalau memang itu problem yang sangat besar, yang kalau dia nggak melakukan perubahan, ya iya bakal berdampak. Kan gitu Bu gambarannya. Kalau di pemerintahan kan untung nggak untung kan tetap untung gitu loh buat mereka. Nah itu makanya kenapa kadang-kadang mereka antara perlu dan tidak perlu sih sebenarnya. Beda kalau sama swasta, kalau mereka problem, bos yang nggak dapat duit, bisnisnya bakal berantakan kan? Nah itu maksudnya. Oke. Nah sahabat sales, menarik banget ya buku spin selling ini, dan ternyata kita bisa pakai gitu ya sebagai penjual gitu kan. Kita bukan hanya sekedar langsung datang menawarkan produk, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dulu. Itu antaranya kita mencari tahu dulu tentang corporate-nya gitu ya, baru kita mungkin tanya ada kebutuhan atau enggak gitu ya, baru kita mulai masuk ke menawarkan produk atau jasa kita. Nah sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Milani dan saya Coach Antonius Ari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, banyak ide, omset melejit.